الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار ومكور الليل على النهار وتذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. الحمد لله رب العالمين قيم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وكريمه وحبيبه وخليله سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرباته وأهل بيته أجمعين. Amma ba', para ibunda, ayahanda, tuan-tuan guru, para asatidz, para muallim, muallimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, yang mana kita bersyukur atas ribuan limpahan nikmat, rahmat serta taufik dan hidayahnya. Dan yang paling terutamanya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat mengayunkan tangan yang ringan ini, melangkahkan kaki yang berat ini menuju ke tempat yang sangat kita muliakan. Dalam rangka yang paling utama, ibunda, ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah taqarruba ilallah, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk memenuhi sebagai kewajiban kita atas muslim laki-laki dan muslim perempuan, yaitu adalah menuntut ilmu agama Islam. Alhamdulillah, kita telah mengayunkan tangan kita yang ringan ini, melangkahkan kaki kita yang berat ini menuju ke majelis ta'lim yang sangat kita muliakan ini. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau di dalam kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Imamul Jalaluddin bin Kamaluddin Bangsa Asyuti. Dan ini hadis juga diperdapati di dalam kitab Syiqaul Qulub karangan Abi Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Asrafin Nawawi. Dan hadis ini juga diperdapati di dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang disusun oleh, yaitu adalah Syekh Imamun Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fitani syaqahullahu minal aminin. Apa kata Rasulullah? Man intaqalla yata'allama baban minal ilmi ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang meniatkan melangkahkan kakinya untuk menuju majelis ta'lim, pindah dari satu majelis ta'lim ke satu majelis ta'lim, sebelum ia langkahkan kakinya, Allah telah menghapuskan segala kesalahannya. Ketika ia telah melangkahkan kakinya, sebanyak langkahan kakinya, sebegitu pula lah dosanya sebanyak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas ibunda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa besar pahala menuntut ilmu agama Islam ini, ibunda. Kalau bisa kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah berikan hamba keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama Islam. Kalau bisa ibunda, habis-habis nyawa kita demi menuntut ilmu agama Islam. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal dunia ketika ia menuntut ilmu agama Islam, maka dia termasuk golongan orang-orang yang syahid, dan dia langsung diberikan oleh Allah surga Jannatun Naim. Luar biasa ibunda. Salah satu Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah memberikan pencerahan kepada para sahabat-sahabatnya, memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, kebetulan di samping Rasulullah ada Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fil majlisil ilmi
la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min 'itqi alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sejenak di majelis ta'lim. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Engkau hanya duduk, tidak memegang pena dan tidak menulis satu huruf pun. Niscaya ayahanda, kita hanya mempergunakan dua, yaitu adalah sami' wal basar, pendengaran dan penglihatan. Apa pahala yang kita peroleh dari Allah? Khairul laka min 'itqi alfi raqabah. Lebih baik engkau, lebih besar pahalamu daripada orang yang memerdekakan 1000 hamba. Luar biasa ayahanda. Satu hamba saja kata Rasulullah kita merdekakan, maka kita akan memperoleh yaitu adalah surga Jannatun Na'im. Ada seorang sahabat Nabi yang gemar memerdekakan hamba. Siapa itu ayahanda? Abu Bakrin Siddiq. Abu Bakrin As-Siddiq, setiap beliau melihat ada orang Islam yang disiksa, baik pun orang kafir yang disiksa, beliau dibeli oleh Abu Bakrin Siddiq. Langsung dibeli, langsung dimerdekakan oleh beliau. Namun kata Rasulullah, lebih besar lagi pahala menuntut ilmu agama Islam dibandingkan memerdekakan 1000 hamba. Namun ingat ayahanda, ini hadis bukan menafikan seluruh amal ibadah. Ini hadis hanya untuk penyemangat kita agar kita istiqomah menuntut ilmu agama Islam. Yang kedua ibunda, wa nazaruka ilal wajhil alim. Engkau pandang wajah gurumu, khairul laka, lebih baik bagimu min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau pandang wajah gurumu, kebetulan di malam hari ini gurunya masih muda ya bunda ya, bukan guru, anak calon ya anda ya, calon generasi para ulama. Umurnya masih muda ibunda, masih lajang. Lahirnya tanggal 1 bulan 2 2001. Ini promosi bunda, sekaligus mencari channel. Mana tahu ada di sini bunda ya. Jadi bunda kata Rasulullah, wa nazaruka ilal wajhil alim. Engkau pandang wajah gurumu, khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik engkau daripada orang yang bersedekah 1000 ekor kuda untuk fi sabilillah. Luar biasa ibunda kalau kita menuntut ilmu agama Islam. Salah satunya sabda baginda Rasulullah SAW di dalam kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Imamul Jalaluddin bin Kamaluddin bangsa Asyuti. Apa kata Rasulullah? Jika kita memandang wajah guru kita, man nazara ilal wajhil alim nazratan fafariha biha khalaqallahu lahu ta'ala min tilka nazrati malakai yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah gurunya penuh dengan kesenangan. Jikalau ibunda memandang wajah guru, wajah ulama, wajah para asatidz, wajah para muallim muallimah penuh dengan kesenangan. Apa kata Rasulullah? Khalaqallahu ta'ala min tilka nazrati malakan. Allah akan menciptakan dari pandanganmu tersebut, yaitu adalah para malaikat, dan para malaikat itu diutuskan oleh Allah yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, untuk meminta ampunkan dosamu sampai hari kiamat. Ibunda, salah satunya tuan guru kita dulu pernah berpesan, barang siapa yang sering memandang wajah gurunya, insya Allah dia akan awet muda. Luar biasa ibunda. Sehingga saya dulu setiap guru mengajar dimanapun para ulama, saya nggak pernah mikirkan apa yang siapa orangnya, detailnya bagaimana, asalkan dia ceramah saya tetap mendengarkannya dan saya pandang wajahnya dengan penuh kesenangan. Karena Rasulullah tidak pernah berdusta, Rasulullah selalu benar, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Jadi ayahanda ingat, segala yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Ma udhifa ila nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan. Segala yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi maupun sifat Nabi sehari-hari, itu wajib kita imani, wajib kita percaya. Barang siapa yang tidak mempercayai dari sedemikian, termasuk sabdanya Rasulullah SAW, maka jatuhlah hukumnya kafir, karena rusak rukun iman ibunda. Karena salah satu rukun iman kita yaitu adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Salawat berangkaikan salam
Tak lupa-lupanya dan tak bosan-bosannya marilah kita hadiahkan buat ruh junjungan baginda alam. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat kita rindu-rindukan. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat kita cintai. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat kita nanti-nantikan kehadirannya di hadapan kita semua ayahanda. Kurang lebih 1400 tahun kita tidak bisa berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Pikirkanlah dan tanamkanlah di dalam hati kita. Tanpa Rasulullah kita tidak bisa mengenal Allah. Tanpa Rasulullah kita tidak bisa memahami apa itu makna dari kalamullah, daripada ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Tanpa Rasulullah kita tidak bisa memahami apa itu akhlakul karimah, apa itu cara tutur kata yang penuh dengan sopan santun. Ibunda pada zaman dahulu dikenal dengan zaman jahiliyah, yang mana ketika perempuan baru lahir dikuburkan hidup-hidup. Dan dulu pada zaman jahiliyah, ketika para janda lewat di hadapan orang kaum kafir Quraisy, itu dicaci oleh kaum kafir Quraisy. Dicaci para janda. Wanita lahir dikuburkan hidup-hidup. Berkat lahirnya Rasulullah, semua derajat para wanita, para umat baginda Rasulullah diangkat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibunda boleh lihat di dalam kitab Majalisus Saniyah, pasal yang ke-14. Di situ dijelaskan, wulida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah dilahirkan. Ibunda, dari seluruh para nabi, salah satu nabi yang bisa berbicara ketika lahir termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering kita dengar Nabi Isa alaihi salam, ya ibunda ya, ayahanda tuan guru yang dirahmati oleh Allah. Namun Nabi Muhammad juga bisa berbicara di waktu lahir. Lihat di dalam kitab Majalisus Saniyah di pinggir pasal yang ke-14. Pasal yang ke-14. Kalau di tengah itu syarah daripada hadis Arba'in An-Nawawi. Di dalam kitab Majalisus Saniyah tersebut, ketika Rasulullah lahir ibunda, yang diucapkan Rasulullah pertama kali bukan inni wajhtu wajhiyya, namun yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah, ummati 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 ummati, di mana umatku, di mana umatku, di mana umatku. Baru lahir Rasulullah udah mengingat kita ayahanda. Pas ketika Rasulullah haji wada mau meninggal dunia, ketika ajalnya menjemput oleh malaikat Israel, apa kata Nabi Muhammad? Wahai Israel. Dan ketika itu ada juga malaikat Jibril di samping malaikat Israel. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Israel, wahai malaikat Jibril, jika engkau ingin mencabut nyawaku, gimana keadaan umatku nanti di akhir zaman? Amankah atau tidak? Kalau tidak aman, jangan cabut nyawaku, kata Nabi Muhammad SAW. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Maka daripada itu ayahanda, tanamkanlah di dalam hati kita yang paling dalam. Rindukah kita atau tidak dengan baginda Rasulullah SAW? Cintakah kita atau tidak kepada baginda Rasulullah SAW? Ayahanda, Rasulullah berpesan di dalam kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Imamul Jalaluddin bin Kamaluddin Bangsa Asyuti. Apa kata Rasulullah? Buka nanti ayahanda fi fadilatis sholawat, bab tentang keutamaan sholawat. Apa kata Rasulullah? Inna awalan nas biyaumil qiyamati aksaruhum sholatin alayya. Sungguh mula-mula suatu kelak nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, seluruh umat akan dikumpulkan, dari pengikut Nabi Adam sampai ke pengikut Nabi Muhammad, kita semua nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang mana ayahanda, ibunda, tuan guru, muallim, muallimah, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di padang mahsyar dikisahkan di dalam kitab tafsir Jalalain yang disusun oleh Imamul Jalaluddin bin Kamaluddin Bangsa Asyuti, dan juga ada di dalam kitab tafsir Sawi. Di situ dikisahkan keadaan kita nanti di padang mahsyar. Panasnya luar biasa, ibaratkan matahari itu 2 jengkal di atas ubun-ubun kita ayahanda. Ada nanti yang otaknya meleleh keluar dari hidungnya, ada nanti yang darah keluar dari telinganya. Begitu panasnya nanti keadaan kita di padang mahsyar. Namun seluruh umat nanti, seluruh pengikut para nabi akan mendatangi nabi mereka masing-masing, seraya meminta syafaat kepada nabi mereka masing-masing. Yang pertama ayahanda, singkat cerita, pengikut Nabi Adam alaihissalam.
Ketika pengikut Nabi Adam alaihissalam mendatangi Nabi Adam alaihissalam, seraya berkata, wahai Nabi Adam, engkau adalah seorang nabi, engkau maksum, terpelihara daripada noda, terpelihara daripada dosa. Berikan kami syafaat, berikan kami syafaat. Kami ini umatmu wahai Nabi Adam. Berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan, selamatkan kami. Namun apa kata Nabi Adam ayahanda? Wahai pengikutku, jangankan dirimu aku berikan syafaat, jangankan dirimu aku berikan pertolongan, jangankan dirimu aku selamatkan, diriku sendiri tidak bisa aku selamatkan, diriku sendiri tidak bisa aku berikan syafaat. Singkat cerita sampai ke kisah Nabi Isa alaihissalam. Ketika umatnya Nabi Isa alaihissalam didatangi oleh umat-umatnya Nabi Isa alaihissalam, ketika umat Nabi Isa alaihissalam mendatangi Nabi Isa alaihissalam seraya berkata, wahai Nabi Isa alaihissalam, engkau adalah seorang nabi, engkau adalah seorang rasul, maksum, terpelihara daripada noda, terpelihara daripada dosa. Doamu diijabah oleh Allah, doamu dikabulkan oleh Allah. Berikan kami syafaat, berikan kami syafaat. Namun apa kata Nabi Isa alaihissalam? Wahai pengikutku, jangankan dirimu aku berikan syafaat, diriku sendiri tidak bisa aku berikan syafaat. Lantas singkat cerita ayahanda, seluruh para nabi berkata kepada umat mereka masing-masing, wahai pengikut-pengikutku, wahai umat-umatku, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa akan berkata kepada umatnya masing-masing. Apa kata nabi-nabi itu? Jika engkau menginginkan syafaat, jika engkau menginginkan pertolongan, maka marilah kita bersama-sama menuju mencari yang bergelar Ahmad. Siapa itu Ahmad ayahanda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti mencari Nabi Muhammad ayahanda. Kita akan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Para nabi, seluruh nabi akan meminta syafaat juga nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad di akhirat suatu kelak nanti adalah Ahmad. Jikalau di dunia namanya Muhammad bin Abdillah. Makanya ayahanda ada selawat, syair selawat yang bertuliskan Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Sama-sama ya anda. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika, salam alaika. Namun apa kata Rasulullah ayahanda? Inna awwalan nas biyaumil qiyamah aksaruhum sholatin alayya. Sungguh mula-mula seorang umat yang akan mengikut pada barisanku suatu kelak nanti di hari kiamat, dan itu umat akan aku berikan syafaat, yaitu adalah seorang umat yang senantiasa memperbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi dia hidup di permukaan bumi yang telah Allah ciptakan ini. Jadi ibunda, syarat yang paling utama yang membuktikan kita bahwasanya benar-benar rindu kepada Rasulullah, yang membuktikan bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, yang membuktikan bahwasanya kita benar-benar ingin menantikan kehadiran Rasulullah di hadapan kita bersama. Syarat yang paling utama yaitu adalah dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ayahanda, ada sholawat badar, ada sholawat nariyah, ada selawat hifzul Quran, ada selawat yang ringan pada ucapan namun berat pada timbangan. Apa itu ayahanda? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ada selawat tarahim, banyak selawat ayahanda. Maka daripada itu, supaya majelis ta'lim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita mengirimkan sebuah hadiah, yaitu adalah lantunan solawat. Kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan selawat yang kita bacakan ini nantinya
Harapan kita yang paling utamanya ingin berjumpa dengan Rasulullah, yang kedua ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka daripada itu ayahanda, maka marilah kita bersama-sama menghadiahkan salawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin. Sama-sama ibunda. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal liqmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal liqmah. Bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ilahi najina wakshif jami'a aziyati wasrif. Ilahi najina wakshif jami'a aziyati wasrif. Bi ahlil badri salamullah lillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Adapun kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan, nini mama, alim ulama, cerdik pandai serta tokoh masyarakat yang saya hormati serta saya muliakan, para ibunda ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita akan membicarakan kemuliaan yang terjadi di bulan Muharram. Apa-apa sajakah keajaiban-keajaiban yang terjadi di bulan Muharram, dan amalan-amalan apa sajakah yang diperintahkan supaya kita mengamalkan itu amalan, dan ada berapakah amalan yang bisa mengguncang arasy. Ayahanda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini salah satu bulan yang penuh dengan ampunan, yang mana yang paling terutama Nabi Adam alaihissalam. Diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam, yang Nabi Adam ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke permukaan bumi ini, Nabi Adam seraya bertaubat kepada Allah dengan membaca istighfar, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, selama 350 tahun. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam juga di bulan Muharram. Yang kedua,
diselamatkan Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan nun atau ikan paus ya Anda ya. Nama ikannya itu adalah ikan nun. Nabi Yunus alaihissalam beristighfar kepada Allah dengan istighfar la ilaha illa anta inni kuntu subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diselamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan nun itu juga di bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kaum-kaum yang munafik yang mencaci Nabi Nuh alaihissalam, dan kaum itu ditenggelamkan oleh Allah, dan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah beserta kaum-kaum muslim pengikut-pengikut Nabi Nuh itu juga di bulan Muharram. Yang mana kaum Nabi Nuh mereka mengatakan Nabi Nuh itu orang gila. Sehingga bulan Muharram ini ayahanda bulan yang penuh dengan ampunan. Sehingga Rasulullah bersabda, ketika datang awal bulan Muharram, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayahanda setiap masjid awal bulan Muharram itu ada namanya bermuhasabah. Apa arti bermuhasabah ayahanda? Merenungkan diri, mengintrospeksikan diri agar perbuatan maksiat yang tahun lalu jangan sampai terulang kembali di tahun yang akan datang. Disitulah kita dibimbing oleh tuan guru kita, oleh mursyid kita atau ustadz yang membawakan zikir seraya istighfarnya ibunda, yaitu adalah istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Sama-sama ibunda. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam beristighfar kepada Allah meminta ampun. Nabi Yunus begitu juga, Nabi Nuh begitu juga. Bahkan Nabi Muhammad ini para nabi, para rasul, mereka sudah terkenal maksum, terpelihara daripada noda, terpelihara daripada dosa. Namun mereka tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh yaitu adalah Abi Mahyud bin Abi Zakaria Yahya bin Asrafin Nawawi. Di sini dijelaskan Nabi Muhammad tentang babut taubah. Nabi Muhammad itu ibunda sudah Habibullah, kekasih Allah, Nabi dan Rasul, maksum lagi, terpelihara daripada noda, terpelihara daripada dosa. Namun Nabi Muhammad tetap beristighfar kepada Allah. Berapa banyakkah Nabi Muhammad dalam sehari semalam beristighfar kepada Allah? Di sini dijelaskan Nabi Muhammad beristighfar kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Kita ayahanda bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, bukan juga orang soleh. Namun kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan orang soleh dan solehat. Gak mau beristighfar, ini luar biasa ya anda. Yang takutnya udah dipanggil oleh Allah gak mau sholat, gak mau beristighfar. Yang paling parah tetangga masjid, azan telah berkumandang, muazin telah merdu-merdu bikin suara azannya, namun tetangga masjid masih nonton TV. Ini bahaya ya anda. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun tetangga masjid masih nonton TV. Yang beginian cocoknya ini disolatkan ayahnya. Yang gak mau beristighfar kepada Allah, cocoknya ini bahaya. Mendingan orang-orang seperti ini cepat dicabut ajalnya oleh Allah. Ayahanda jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah, selalulah dekat kepada Allah. Gak tahu kita ayahanda, maut itu tidak menanti anda bertaubat. Siapapun anda, setinggi apapun titel jabatan anda, kaya pun anda,
miskin pun Anda, yang namanya maut tidak menanti Anda bertaubat. Jadi ayahanda, kita nggak tahu kapan datang ajal kita ayahanda. Yang penting banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Likulli da'in dawa'un wa dawa'uz dzunubul istighfar. Setiap penyakit itu ada obatnya. Namun penyakit dosa itu obatnya dan tak bukan dengan memperbanyak istighfar. Lihat ayahanda, Nabi Muhammad sudah terjamin tetap beristighfar kepada Allah. Kita bukan nabi, bukan rasul, malah-malahan mau meninggalkan Allah pula. Sudah dipanggil oleh Allah berkali-kali, hayya 'ala shalah. Masih juga enak-enakan, main-main, nanti. Pikirkan ayahanda, rambut telah memutih, itu digelar dengan uban. Melihat umur telah lanjut, melihat kulit semakin lama semakin berkeriput. Bayangkan ayahanda, kapan lagi kita menyiapkan amal ibadah kita? Udah siapkah kita atau tidak menghadap kepada malaikat mungkar wa nakir? Ketika ditanya, udah siapkah kita nanti menjawab pertanyaannya? Pikirkan ayahanda. Karena kata Rasulullah, wahai sahabatku, jika engkau mendengar cambukan malaikat mungkar wa nakir yang sedang mengazab orang di dalam kubur itu, maka telingamu akan pecah. Makanya ayahanda, siksa kubur itu hanya didengarkan kepada hewan dan makhluk-makhluk halus, jin-jin yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya luar biasa ayahanda. Jadi ayahanda, pesan Rasulullah, carilah seluruh amal ibadah. Jika engkau sanggup mengamalkan seluruhnya, maka engkau dikatakan orang yang paling dekat kepada Allah. Namun jika engkau tak sanggup mengamalkan semua itu amal ibadah, carilah satu amal ibadah. Dan jadikanlah satu amal ibadah itu yang bisa engkau jadikan sahabat di dalam dirimu. Mudah ya anda. Cari. Yang mudah itu senyum. Senyum itu amal ibadah. Tapi jangan senyum-senyum sendirian. Kalau senyum-senyum sendirian, takutnya nanti dipertanyakan ayahanda. Senyum ini amal ibadah. Ayahanda, ada sebuah syair Mandailing yang menjelaskan bad dua kita dison. Ada orang kita di sini ayahanda? Bahar. Jadi ada syair Mandailing yang disusun oleh tuan guru kita dari Mustofiyah Purbabari. Apa kata syair Mandailing tersebut ayahanda? Molodung nyawa indah di badan, tinggal masudi nabaya harto nabahat nangkan nake duli yang lahat indah dong obanon lain ibadat. Tahu artinya ibunda? Nama boto mambotolah, nan tindak boto indak botolah. Yang tahu tahulah, yang tidak tidaklah. Ayahanda yang dirahmati oleh Allah, ini syair berartikan molodung nyawa indah di badan, tinggal masude nabaya harto nabahat. Jikalau ajal tidak di badan, jikalau nyawa tidak di badan, jikalau ajal telah tiba, jikalau ajal telah tiba, seluruh harta akan kita tinggalkan. Namun yang akan ikut senantiasa menjadi sahabat kita suatu kelak nanti, yaitu adalah amal ibadah. Kalau nggak ada amal ibadah ibunda, siap-siaplah alamat akan digibal habis-habisan, akan dihajar habis-habisan oleh malaikat mungkar wa nakir. Jadi ayahanda, bayangkan, dulu kita tidur di kamar yang megah, dulu kita tidur di rumah yang mewah. Pas ketika kita meninggal dunia, itu semua akan bergantikan dengan liang lahat. Sempitnya luar biasa. Dilihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, yang hanya kita lihat adalah tanah. Mau mengadu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Walaupun ibunda begitu cinta kepada ayahanda, walaupun ayahanda begitu cinta kepada ibunda, sehingga waktu mudanya dulu pacaran ayahanda sama tetangga sebelah, ngomong lagunya luar biasa. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang engkau suka. Walaupun di waktu muda sering mengirimkan I love you, I miss you dan selain sebagainya. Tapi kalau ibunda meninggal dunia, coba pesankan kepada ayahanda, nginap dulu bang, satu malam
di dalam kuburan Tuban. Kalau abang memang cinta, nginap dulu 1 malam. Kalau ayahanda berani 1 malam nginap di dalam kubur, berarti udah cinta sama ibunda. Namun yang kebanyakan keajaiban yang terjadi ketika ibunda sakaratul maut, ini ayahanda menyiapkan channel cari pengganti. Ini kebanyakan ayahanda. Ini kebanyakan. Namun ingat ibunda, sebelum lagu itu terjadi, 1 atau 2, pilih aku atau dia yang engkau suka. Ternyata di dalam Al-Quran itu lagu sudah terjadi terlebih dahulu. Jangan katakan ini Ayu Tontong yang membuat ini lagu. Jangan katakan Ayu Tinting yang menyusun ini lagu. Ternyata di dalam Al-Quran sebelum Ayu Tontong lahir, Ayu Tinting lahir, ternyata di dalam Al-Quran udah lahir itu lagu. Namun lagunya ibunda, 1 atau 2, pilih dosa atau pahala. 1 atau 2, pilih neraka atau surga yang engkau suka. Itu ayat berdekat-dekatan ayahanda. Surah Al-Baqarah ayat 81 dan ayat 82. Bala man kasaba sayyi'atan wa a'atat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahkan bagi orang yang bersenang-senang memperbuat dosa sehingga dosa mereka menenggelamkan diri mereka. Dosa mereka menenggelamkan diri mereka ayahanda, saking senangnya. Main judi lancar, azan berkumandang nggak dengar, tapi di mana diskotik buka dia hafal semua, tahu semuanya. Tapi kalau perintah sholat dia tinggalkan. Ini orang nanti akan dibenam oleh dosanya dan mereka akan aku berikan sahabat, kata Allah. Siapa itu sahabat untuk mereka yang layak? Ashabun nar, yaitu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun. Ketika mereka udah masuk ke dalam api neraka, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang kedua, walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Barang siapa yang rajin mengamalkan amal kebajikan, amal kebaikan, amal soleh, maka suatu kelak nanti dia akan aku berikan sahabat, kata Allah. Siapa itu sahabat untuk kita ayahanda? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, dan engkau akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Luar biasa ayahanda. Tahu dulu kisah Nabi Idris alaihissalam ayahanda? Ketika dicabut ajalnya, itu juga diperdapati di dalam kitab Majalisus Saniyah. Wahai Israel, jikalulah engkau itu benar-benar, singkat cerita ini ayahanda, jikalulah engkau benar-benar malaikat Israel, cabut nyawaku, tapi jangan sakit. Cabut nyawaku, tapi jangan sakit. Udah begitu pelan malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris penuh dengan keberhati-hatian, pelan-pelan, begitu pelan, bahkan pun dengan lemah lembut mencabut ajalnya Nabi Idris alaihissalam. Namun sakitnya masih bagaikan kambing dikupas kulitnya hidup. Kita bukan nabi ayahanda, belum tahu gimana, mungkin lebih parah lagi dari itu ayahanda. Maka daripada itu ayahanda, rambut yang telah memutih ini ayahanda, ataupun uban, itu selalu menangis. Detik waktu bahkan tak terhitung waktunya dia selalu menangis. Apa kata uban? Ista'iddi faqad qarubal maut. Al-maut Allahumma inna ala sakaratil maut wa ghamratil maut. Bersiaplah, sesungguhnya telah dekat masa matimu. Mati. Ya Allah, sesungguhnya daripadaku lah atas kesakitan kematian dan kepedihan kematian. Uban sendiri sadar ayahanda, ternyata mau dicabut nyawa itu sakitnya luar biasa. Namun ayahanda udah tua gak pernah sadar. Itu yang luar biasanya ayahanda. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Ini orang dipertanyakan ketika nanti sakaratul mautnya ayahanda. Namun di sini semua orangnya soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahanda, jikalau kita beristighfar kepada Allah,
jikalau kita bertaubat kepada Allah. Qala ulama, berkata para ulama, at-taubatun wajibatun. Bermula bertaubat itu adalah wajib. Min kulli zambin fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahu ta'ala. Maka jikalaulah kita mempunyai dosa, maka kita dituntut di sini adalah bertaubat kepada Allah. Maka jika ada kita durhaka di antara hamba kepada Allah, maka disitulah kita dituntut untuk bertaubat kepada Allah. Dan syarat bertaubat kepada Allah ada 3 ya Anda. Supaya diakui taubat kita oleh Allah, syaratnya ada 3. Yang pertama ahaduhuma, yang pertama ayyuqli'a 'anil ma'siyat, bahwasanya mencabut dari itu durhaka kepada Allah, tidak pernah lagi berniat untuk mengulanginya yang kedua kali ayahanda. Disinilah bulan Muharram saatnya kita bermuhasabah. Ya Allah, aku cabut semua perbuatan maksiatku kepadamu ya Allah. Semua perbuatanku yang mengandung durhaka kepadamu ya Allah, aku cabut di bulan Muharram ini juga ya Allah. Dan yang kedua, wasani ayyandama ala fi'liha. Dan yang kedua bahwasanya menyesali atas perbuatan kita ayahanda. Menyesal kepada Allah, ya Allah di bulan Muharram ini aku nggak akan mau lagi memperbuat dosa. Yang dulu aku minta jambu tetangga, tetangganya nggak ada. Wah, minta jambu, tetangga nggak ada. Ambil aja, dia yang minta, dia uaknya. Nah itu orang yang di akhir zaman ini ayahanda. Dia yang minta, dia juga jadi uaknya. Minta mangga, wah minta mangga wah. Orangnya nggak ada di rumah, iya ambil aja. Ini orang sekarang. Iya uaknya, yang minta dia juga jadi uaknya. Ah di bulan Muharram ini juga, disinilah saat kita bertaubat kepada Allah, menyesali jangan sampai memperbuatnya yang kedua kali. Namun di sini nggak ada ayahanda. Itu perbuatan saya dulu waktu SD. Minta tebu pulang sekolah, wah minta tebu nggak ada orangnya. Apalagi orangnya pelit kali ayahanda ya. Ambil aja, keltak keluar orang, bah udah habis. Besok dipagar semua. Ini ayahanda. Dari sekarang juga bertaubat kepada Allah. Jangan pernah berniat memasukkan ke yang satu jengkal ini ayahanda makanan yang haram. Apabila telah masuk makanan yang haram ke dalam satu jengkal ini, ingat apa kata burung hudhud ayahanda. Burung hudhud itu adalah peliharaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata burung hudhud? Dan termasuk burung-burung yang sering lewat di sini ayahanda, karena kita nggak paham bahasa mereka. Kalau kita paham, kita semua akan menangis ayahanda. Apa kata burung itu? Cuit gitu ya anda ya. Apa katanya? Kama tudinu tudan wa tulqatul qinutulqan. Kama tudinu tudan wa tulqatul qinutulqan. Makan yang haram Anda, ingat anak Anda nanti akan juga makan yang haram. Pemain judi Anda, ingat anak Anda nanti akan pemain judi. Pembunuh Anda, tengok anak Anda nanti akan menjadi pembunuh. Semuanya dasar dari orang tuanya. Jadi ayahanda, loh Ustadz, tapi ada ayahnya pembunuh, tapi anaknya soleh dan soleha gitu ya anda ya. Kata burung hudhud, bahkan Rasulullah juga bersabda, itu juga nanti bisa menyebabkan anak anda menjadi anak yang durhaka. Nanti lewat dari depan rumahnya, jangan komen main sama itu. Kalian tengok aja tuh rajin sholat, nggak kalian tengok ayahnya. Ayahnya aja pembunuh, udah nggak usah kalian kawan. Agak lama gara-gara bosan dengar telinga dari tetangga-tetangga, ini anak mengatakan kepada dirinya sendiri, ayahku aja pembunuh, ayahku aja minum tua, timeng, gelek, sabu-sabu, lem kambing, bahkan hampir dihisap lagi lem setan. Nah, jadi berpikir dia, daripada kayak gitu mendingan aku ikuti aja ayahku. Udah terbukti ayahanda. Ada dulu sahabat saya, beliau namanya Husain. Beliau cinta banget terhadap ilmu agama Islam. Ilmu beliau banyak. Beliau sangat sedih melihat ayahnya. Hari ke hari minum tua. Jadi ketika itu dia datang ke kedai tua, itu kalau bahasa kita lopo ya anda ya. Pergi ke lopo tua. Itu biasanya orang-orang Mandailing itu main kartu aja itu kerjanya. Main kartu minum tua. Ini si Husain tadi ngajak saya, ya Ustaz, ayo kita pergi ke situ. Aku nggak mau ayahku ini masuk neraka. Jadi ke situ dia ikut minum tua. Si Husain ini hafal Quran 30 juz. Apa kata ayahnya tadi? Nah, kau kan udah masuk pesantren.
Tahu kan hukumnya? Kalau duduk dengan orang yang minum tua aja 40 hari 40 malam nggak diterima taubatnya oleh Allah. Dia tinggalkan sholat tetap mendapatkan siksa. Dia kerjakan sholat, sholatnya nggak diterima oleh Allah. Udah anak pulang. Dia tengok ayahnya rambut gondrong. Dia bikin juga rambut gondrong. Gondrong rambutnya ya. Jadi ketika dia datang gitu juga, nak pulanglah nak. Nanti hilang hafalanmu. Nanti kau masuk neraka. Apa kata anaknya tersebut? Ya, selama ini ayah pabriknya. Ayah udah sama ibu hantam-hantaman. Sayang keluarlah anak. Ayah sekolah kan masuk pesantren. Ayah minum tua. Senang-senangan di sini, main judi di sini. Nggak ayah pikirkan ayah yang udah mau mati. Aku nggak mau ayah masuk neraka. Kalau ayah masuk neraka, mendingan kita sama-sama masuk neraka. Yuk sama-sama kita masuk neraka. Nangis ayahnya ayahanda. Langsung dipeluk ini anak, menangis meneteskan air mata. Di situ juga lah bertobat ayahnya. Jadi ayahanda, gara-gara itu sebab bukti juga ayahanda. Gara-gara minum tua, ayahnya, anaknya juga ikut minum tua. Karena sedih melihat ayah nanti bakalan masuk ke dalam api neraka. Ayahanda banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar. Nah, tahu Sayyidul Istighfar ayahanda? Nah, ini Sayyidul Istighfar, penghulu dari segala istighfar. Yaitu salah satunya Sayyidul Istighfar, antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Apa kata Rasulullah? Man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi fa huwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini ayahanda di siang hari, maka ketika itu dia meninggal dunia. Di hari itu juga dia meninggal dunia, fa huwa min ahlil jannah. Dia termasuk ahli surga. Yang kedua, wa man qalaha minal laili, dan barang siapa yang membacanya di malam hari, wa huwa mukinun, dan penuh dengan keyakinan, biha famata, maka dengannya jikalau dia meninggal dunia di malam hari itu juga, bahwa min ahlil jannah, maka dia termasuk golongan ahli surga. Banyak-banyaklah beristighfar. Namun ayahanda, ketika ayahanda telah bertaubat, jangan pernah mencaci orang yang dekat kepada Allah. Jangan pernah mencaci orang yang dekat kepada Allah. Baik itu ulama, baik itu para habaib, zuriyah baginda Rasulullah, keturunan Rasulullah SAW. Jangan pernah caci mereka. Biarlah mereka yang mencacinya. Jangan pernah mencaci para asatidz, para muallim muallimah, orang-orang yang mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah. Ini jangan pernah kita caci ayahanda. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang mencaci para ulama-ulamaku, kekasih-kekasihku, bahkan keluargaku, maka suatu kelak nanti di padang mahsyar dia akan berhadapan dengan diriku, kata Rasulullah. Kalau ayahanda tidak percaya, buktikanlah nanti ada Malik Yaumiddin, ada hari pembalasan. Mau usah jauh-jauh ayahanda, pernah dengar nggak kisah Nabi Nuh ayahanda? Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi dan seorang rasul. Nabi Nuh adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, gimana umat-umat Nabi Nuh? Benci nggak sama Nabi Nuh? Benci. Bahkan dikatakan Nabi Nuh orang gila. Bahkan anaknya juga mengatakan Nabi Nuh orang gila. Singkat cerita, saking bencinya mereka, diberain kapal Nabi Nuh ibunda sama kaum-kaumnya. Penuhlah kapal Nabi Nuh ini dengan tai yang banyak. Kalau bahasa Arab kami di Mandailing sana, Tapsel, Tapanuli Selatan ataupun Mandailing Natal, itu bahasa Arab Mandailing kami di sana namanya T. Jadi penuhlah kapal Nabi Nuh ini dengan T nagoda. Jadi di tengah malam, singkat cerita, ada orang yang buta. Ada orang yang buta. Nggak bisa melihat ibunda. Di tengah malam ini orang buta kebelet berak. Ini buta, benci juga sama Nabi Nuh. Sampai dia bilang, mampuslah kau ku berain kapal Nuh. Jadi karena ini tengah malam, gelap gulita, beliau juga hal keadaan buta. Meraba-raba. Di kapal Nabi Nuh dia juga meraba-raba. Ketika dia meraba-raba di kapal Nabi Nuh itu penuh dengan tena godang, tai yang banyak. Jadi terpleset, terpijak itu tena godang. Ketika terpijak tena godang, dia terbenamlah si buta tadi di dalam tena godang. Ketika kena mata si buta,
Tiba-tiba timbul keajaiban, bisa melihat si buta. Lalu apa kata si buta? Bah, ahaduna terjadi. Dia tanya, apa yang sedang terjadi? Jadi obat. Dia umumkan ke masyarakat. Oh masyarakat, ubat do tahun dah masyarakat. Ubat do. Oh masyarakat, obatnya rupanya kita ini masyarakat. Tak lama kemudian terdengar sama tetangga si buta, wak yang kena penyakit seteru. Wak kena penyakit setruk. Dia panggil anaknya. Ini wak kena penyakit setruk, punya anak 2, laki-laki dua-duanya. Dia panggil, nak sini dulu. Nggak kau dengar, wak buta kepleset di tena godang, ubat tuh, jadi obatnya rupanya. Nah, sekarang juga gotong ayah. Yang satu megang tangan, yang satu megang kaki. Ketika nanti di depan kapal Nabi Nuh, ayun ayah. Dibawa lagi dengan senang, harapan supaya sehat, supaya sembuh ayahnya. Ini orang benci juga sama Nabi Nuh alaihissalam. Ketika di depan kapal Nabi Nuh, diayun sama anaknya tadi. Sada, 2, turun, dap, terbenam di dalam tena godang. Dia tengok, boh, sehat juga ada rupanya. Dia umumkan ke masyarakat. Oh masyarakat, ubat beten tahun dah masyarakat. Ubat tuh rupanya tahun dah. Oh masyarakat, obatnya rupanya kita ini masyarakat. Obatnya. Singkat cerita, semua orang ngambil gayung. Ada ngambil gayung, ada yang ngambil goni, ada yang mengambil ember, ada yang mengambil mangkok, selain sebagainya mengambil tai dari ayahanda. Kenapa? Makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka susun strategi untuk berniat menjatuhkan agama Allah. Namun strategi Allah lah yang lebih. Strategi Allah lah yang lebih baik. Mereka berniat untuk menjatuhkan Nabi Nuh alaihissalam, untuk mencelakai Nabi Nuh alaihissalam, untuk menjatuhkan agama Allah. Namun makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Lebih baik lagi strategi Allah. Ibaratkan orang kita bilang, dia sendiri meludah, dia sendiri menjilatnya. Tak lama kemudian ada orang yang sakit gigi. Ada orang yang sakit gigi, penasaran. Bah, nah betul doon lah obat. Jadi dia betulnya rupanya ini obat, jadinya penasaran. Ini tai udah habis, tinggal di sibiran-sibiran atau sibiran-sibiran ibunda. Ditinggal yang dikit-dikit lagi tuh tai. Nah, yang nempel-nempel. Dia colet dikit, jebret. Dia oleskan ke giginya. Ubat tuh. Ternyata jadi obat ibunda. Ternyata tai tadi jadi obat. Namun ini jangan dijadikan dalil. Ini bukan dalil. Nanti pulang-pulang ibunda datang di suami nggak datang pula ke sini. Bang, apa deh? Abang lagi pening. Pas kali lah bang. Aku dengar tadi Ustadz muda ceramah. Tidak kurang jadi obat. Nah, jadi abang sakit kepala bang. Tunggu ya bang ya. Tai jadi obat bang. Dalilnya ada loh bang. Di kapal Nabi Nuh bang. Di kapal Nabi Nuh. Jadi pulang-pulang pergi kamar mandi, tampung tai, oleskan kepala suami. Takutnya nanti berantem ibunda. Meletup nanti. Ini bukan dalil. Namun inilah peringatan buat kita semua. Jangan mencaci orang yang dekat kepada Allah. Makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Karena kata Rasulullah, man jalasa aliman maka annama jalasani. Barang siapa yang duduk beserta orang yang alim, maka dia sama seperti duduk denganku, kata Rasulullah. Wa man safa aliman, barang siapa yang bersentuhan tangan dengan orang yang alim, maka annama safahani, maka seolah-olah ia sama seperti berjabatan tangan dengan diriku, kata Rasulullah. Wa man jalasa aliman ajalastuhu ma'i fid dunya wa ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk beserta orang yang alim, maka dia sama seperti duduk denganku baik di dunia maupun di akhirat suatu kelak nantinya. Begitulah luar biasanya orang-orang yang dekat kepada Allah. Jangan coba-coba caci ya bunda ya. Walaupun anak kita masuk ke tempat mengaji, ini sekarang aneh bunda di akhir zaman. 1.000 perak baru dinaikkan sama guru ngajinya, udah merepet mamanya di rumah. Duit-duit aja pun guru ngaji kau itu udahlah, pindahlah kau dari sini katanya. Padahal menyekolahkan anaknya, meleskan anaknya les bahasa Inggris, matematika, mati-matian. Bukan matematika lagi, mati-matian meleskannya. Sampai 10 juta pun berkorban. Tiba anak gak jadi. Si orang tua tadi pikun jadinya. Duit udah banyak habis, namun gak jadi anaknya. Bunda, letakkanlah ke agama Allah, berapapun biayanya, ikhlaslah semata-mata karena Allah. Karena ibunda, al-ulama'u warisatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Man istakhofa khamsan fakhusira khamsan.
Barang siapa yang anggap enteng terhadap 5 perkara, maka dia akan merugi dalam 5 perkara. Salah satunya man istakhafal ulama fakhusira dinuhu. Barang siapa yang anggap enteng kepada ulamanya, maka dia akan merugi dalam agamanya. Tentu saja ayahanda, kalau agama udah merugi, lihatlah tidak akan selamat dunia wal akhirat. Tengok ayahanda, sudah terbukti banyak anak yang nggak mau sekolah agama. Lihat, banyakkah anak yang sudah pandai menyolatkan ayahnya? Banyakkah anak yang sudah pandai memandikan ayahnya, mengkafankan ayahnya? Itu pertanyakan di dalam diri ayahanda. Karena ayahanda lebih afdal nanti ketika kita meninggal dunia, yang memandikan kita, yang mengkafani kita, yang menguburkan kita, yang membacakan doa untuk kita, itu adalah anak kita ayahanda. Pikirkanlah dari sekarang. Kita nggak tahu ayahanda, mana tahu ada penyakit di dalam diri kita, dimandikan sama orang. Ialah itu orang bisa jaga air. Kalau dia ceritakan sama orang lain, ayahanda sedihnya luar biasa. Yang akan menanggung keluarga sendiri. Pikirkan dari sekarang ayahanda. Maka sekolahkanlah anak ke pesantren, ke pendidikan agama Islam. Yang paling terutama harapan ayahanda dan ibunda, benar atau tidak ayahanda? Harapan yang pertama, anak itu bisa mendoakan ayahanda ketika telah tiada. Yang kedua, bisa mengkapani ayahanda, bisa memandikan ayahanda, bisa menyolatkan ayahanda. Itu yang ayahanda harapkan kepada anak-anak ayahanda. Seperti kata orang tua saya dulu ayahanda. Apa kata orang tua saya? Nak, kau sekolah di pesantren bukan tuntut ilmu banyak-banyak, cukup 2 saja, hati kami sudah senang. Tuntutlah yang pertama, bisa mendoakan ayahmu, bisa menyelamatkan ayahmu dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa memandikan ayah. Karena engkau waktu kecil ayah mandikan. Bahkan pun ketika kami makan sama mamamu, terberak kau di situ mencret, dicebok sama mamamu nggak pandang mana tangan kiri mana tangan kanan. Bahkan tangan kanan yang dibasuhkan oleh mamamu. Ketika udah membasuh, dilanjutkan lagi makan, padahal kotoran taimu masih menempel di tangannya, tetap dia makan. Maka sekarang wahai anakku, engkau pikirkanlah ketika ayah meninggal, ketika mama meninggal, maka engkaulah tanggung jawabnya semuanya. Mandikan ayah, mandikan mama, kapani ayah, kapani mama, kuburkan ayah, kuburkan mama ketika mama nanti telah tiada, ketika ayah telah tiada. Jangan engkau lepaskan kami, jangan engkau biarkan kami disentuh oleh orang lain. Begitulah ayahanda. Orang sekarang, ada nggak seperti itu ayahanda? Paling banyak sekarang cari kafe, duduk sama-sama dari siang sampai malam, nunggu cuman pesan kopi segelas, yang diharapkan cuman wifi gratis. Main Mobile Legend terus-terusan, habis paket minta sama ayah, nggak ada duit, ayah dibentak-bentak ayah dan ibunya. Apa kata Rasulullah? La targhabu an abaikum faman raghiba an abuwaihi faqad kafara. Jangan engkau bentak-bentak ibu dan ayahmu. Jika engkau membentak-bentak ibu dan ayahmu, maka sungguh engkau berdosa. Maka sungguh Allah telah murka terhadap dirimu. Wahai generasi muda, anak-anak muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci kebahagiaan kita, kunci kesuksesan kita, kunci masa depan kita, agar pintu kebahagiaan itu, agar pintu kesuksesan itu terbuka lapang-lapang. Syarat yang pertama, ikutilah ridho orang tuamu. Jangan pernah berniat melangkah dari rumah tanpa ridho orang tua. Ingat, kalau orang tuamu tidak ridho terhadap dirimu, lihatlah Allah akan murka terhadap dirimu. Man arda walidayhi faqad ardallah, wa man askhata walidayhi faqad askhatallah. Ridho Allah tercantum pada ridhonya orang tua, murka Allah terdapat pada murkanya orang tua. Jangan pernah mengatakan kepada orang tuamu, jangan pernah membentak ibu dan ayahmu. Engkau akan menyesal ketika nanti mereka telah tiada. Engkau akan menyesal ketika engkau nanti masuk ke dalam api neraka. Engkau akan berkata di situ, ya Allah, yaquluna ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya Allah, sekiranya aku dulu taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulmu ya Allah, dan taat kepada orang tuaku ya Allah, maka aku nggak akan menerima siksaan yang seperti ini. Jadi kunci kesuksesan kita, kebahagiaan kita terdapat pada orang tua. Jadi ayahanda, di bulan Muharram ini ada beberapa amalan yang begitu luar biasa. Yang pertama, puasa di bulan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Tasu'a itu puasa yang tanggal 9 di bulan Muharram. Asyura yang ke-10. Barang siapa yang melakukan 2 amalan ini, puasa ini, maka puasanya dihitung sama seperti puasa setahun.
Begitulah luar biasanya ayahanda. Jadi ayahanda lakukanlah. Dan ketika kita menjalankan puasa, ada yang diajarkan oleh tuan-tuan guru kita para habaib. Ketika Anda udah melakukan itu puasa di awal Muharram sampai ke akhir bulan Muharram, jangan lupa berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Salah satunya ada 3 amal ibadah yang mengguncang aras. Kenapa aras ini bisa berguncang ayahanda? Karena begitu besarnya lah pahala amal ibadah ini ayahanda. Ini luar biasa bagi orang yang mengamalkannya di bulan Muharram. Yang pertama, memperbanyak membaca istighfar. Salah satunya membaca istighfar Sayyidul Istighfar. Tadi sudah kita bacakan. Yang kedua, orang yang membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa kata Rasulullah ayahanda? Subhanallah nisful mizan. Membaca subhanallah pahalanya seberat setengah timbangan. Walhamdulillah, dan membaca alhamdulillah mil'ul mizan, pahalanya seberat seutuh timbangan. Wala ilaha illallah wallahu akbar, pahalanya mil'us samawati wa mil'ul ardi, sebanyak seutuh 7 lapis langit dan seutuh 7 lapis bumi. Makanya itu pahala membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, salah satu amalan yang bisa mengguncang aras. Begitu besarnya pahala kita ketika kita membaca kalimat tersebut. Yang ketiga ayahanda, amalan yang bisa mengguncang aras yaitu adalah membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama-sama ayahanda. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan ditutup dengan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Orang yang sering nonton kisah nyata di Indosiar, dia sering mendengar ini bacaan-bacaan tasbih yang begitu luar biasa. Ternyata selama ini yang kita dengar di Indosiar, pahalanya bisa mengguncang aras. Sering-seringlah nonton Indosiar, lanjut dengan berzikir kepada Allah. Yang sering nonton kisah nyata ini bunda, yang sering menonton azab, biasanya itu keluar itu nanti di ujung-ujungnya dia yang sedih-sedih, keluarlah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ini termasuk amalan para waliullah. Habib Umar bin Hafiz, beliau adalah termasuk zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid beliau kurang lebih 13 juta umat ayahanda. Banyak murid beliau. Karomah beliau begitu banyak yang telah keluar, yang telah diperlihatkan kepada umat-umat baginda Rasulullah SAW. Salah satunya beliau bisa menundukkan singa. Beliau ketika berdoa, beliau melihat Rasulullah hadir di hadapan beliau, beliau terbang. Itu bukan rekayasa ayahanda. Beliau termasuk ulama yang luar biasa. Paling banyak murid beliau yaitu adalah dari Indonesia, Brunei Darussalam, dan daerah-daerah selain sebagainya termasuk Malaysia. Jadi ayahanda, beliau berpesan amalan para waliullah yaitu salah satunya dengan membaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Beliau selalu mengamalkan itu sebanyak 5.000 kali ayahanda. Kalau ayahanda ingin mulia di sisi Allah, banyak-banyaklah
berzikir. Sampai disinilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Muharram ini, puasa Tasu'a dan puasa Asyura kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan taubat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup ini pengajian, maka kita akan buka sesi tanya jawab. Kepada ayahanda yang ingin bertanya dipersilahkan dengan segala hormat.